Made dan Gua Acil di Suara Rupa. Tepuk tangan dong biar rame. Penontonnya 1.000 orang, nggak ada yang canda. PPKM. Waduh, nggak bisa 2.000 ya protokol kesehatan teman-teman. Yoi. Jadi gimana teman-teman semua yang ada di balik sini, yang di rumah semua apa kabar? Sehat semua kan? Semoga sehat. Harus ya. sehat, tetap semangat, tetap ceria. Ya teman-teman jangan lupa latih protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, 5M lah, pokoknya nggak apa gue. Yoi, betul. Mantap. Betul. Jadi Gimana? gimana nih? Adek, sudah terlalu lama online jadi kayak ngobrolnya. Iya nih. Lupa cara ngobrol apa? Ya? Enggak. Kelemahan online jadi kaku ketemu orang. Anu siapa ya? Anda siapa? Aku gugup banget ketemu orang baru gitu loh. Jadi ini karena udah kelamaan online kayak garing ya kuliah, bosen tau gak sih? Iya, kangen kegiatan offline ya, yang kayak lakuin bareng teman, lakuin di kampus. Iya, kayak dulu ke offline kayak kampus rame, terus banyak kegiatan bareng teman-teman, banyak orang lah, kita kayak bersosialisasi terus. Sekarang online depan laptop. Iya, ganti acara, ganti layar doang, ganti link. Webinar ganti lagi. Ya gimana ya? Coba acara apa yang paling lu kangenin nih, Dek? Kalau yang gue kangenin sih di kampus mungkin yang paling berkesan tuh mural sih, karena rame-rame kita mengekspresikan apa ya, mengekspresikan ide kita gitu lah. Itu menurut gue kangen sih itu. Ya, ngegambar bareng gitu kan. Iya. Terus mural yang paling lu inget banget pas mural kapan tuh? Acara apa? Mural yang gue kangenin, gue tuh waktu itu pernah ikut mural waktu itu di depan kampus itu mural HAM internasional, sama waktu itu 12 Mei itu sama temen-temen tuh rame banget. Acara gede juga ya. Iya, gambarnya rame-rame depan situ kan? Depan sana dong, depan Trisakti. Hah? Dibungkam. Wadaw. Jangan, itu sensitif. Takut tidur kakak. Aduh. Jadi, kalau ngomong-ngomong mural nih kayaknya Apa nih maksudnya ini? Ya akan bersinggungan nih dengan orang yang akan kita undang hari ini. Orang yang akan kita undang ini kayak demen banget mural ya. Jadi berbakat sekali nih dalam bidang mural-mural ya. Passion. Iya. Boleh kali ya langsung kita ya. Undang ya. Boleh kita panggil Mahardika. Silakan duduk. Jadi boleh dong diperkenalkan ke teman-teman semua di sini yang ada di balik layar di rumah lagi rebahan, boleh dong kenalan dulu. Halo, nama gue Muhammad Lutfi Mahardika dari DKP 20 jurusan DKV kelas DG ya. Udah ini ya. Udah milih penjurusan. konsentrasi. Oke, ya. Langsung saya mulai saja ya. Jadi Mahardika sekarang lagi sibuk apa? Kuliah online sibuk banget gak sih? Kalau lagi kuliah online nih? Pasti sibuk kuliah, nugas juga. Kadang kalau ada waktu santai paling gambar-gambar dikit aja. Emang hobinya gambar. Iya, jiwanya udah. Iya, udah. BG banget nih gambar. Tidur aja tangannya gerak. Kemana gambar? Boleh, gitu menarik. Sebelumnya kalau misalkan lihat-lihat Instagram lo kan ya nih di isinya kayak banyak soal mural gitu ya. Iya. Nah, kalau buat mural gitu itu hobi lu atau emang kayak sesuatu yang pengen apa ya? Ya kesukaan lu gitu. Ya sama ya hobi aja. Hobi gitu ya. Itu hobi lu bukan? Mural sih ya lebih ke hobi, terus sama buat isi kegiatan aja. Kalau di rumah kan gabut ya. Kalau di rumah terus kalau mural juga bisa ketemu teman-teman juga kan, meskipun lagi PPKM ya mural sembunyi-sembunyi aja gitu. Waduh. Gak di jalan terbuka gitu biasanya kalau lagi PPKM gini. Sejak kapan lu suka buat ngemural gitu? Kalau sejak kapannya dari SMA udah mulai ikut-ikutan gitu, udah ikut mural. Soalnya kan gue masuk di eskul gitu, eskul seni rupa, tapi isinya itu bukan seni rupa yang di kanvas. Kirain di kanvas terus belajar ilustrasi gitu kan. Ternyata eskul itu malah ngebawa gua ke jalan buat gambarnya di jalan gitu, bukan gambar di sekolah. Langsung tembok gitu ya. Langsung tembok banget ya. Iya.
Oh berarti dari situ lah ya lu baru suka ngemural gitu. Iya, dari masuk si eskul apa namanya si KSR ini, namanya KSR 186 lah. Terus kenapa tuh kayak lu memilih untuk terus berkecimpung di sana, kayak ada alasan tersendiri nggak sih, atau kayak kenapa akhirnya lu pilih gitu untuk ngemural terus sampai sekarang? Kenapa pilih mural terus? Soalnya gimana ya, media kecil itu udah jadi agak kurang gimana gitu ngerjainnya. Kalau mural kan juga ketemu sama teman-teman juga, kerjain bareng gitu, sambil bercanda juga kan. Kadang lihat kejadian aneh di jalan juga seru juga kan. Ada biasanya ada yang rese lah atau yang pokoknya yang kejadian aneh-aneh di jalan itu adanya di mural itu, waktu ngemural itu. Seru ya kayak. Seru banget deh kayaknya. Oke nih Dik, kalau lu mural biasanya di mana sih? Atau emang lu kayak tadi kan lu udah singgung sedikit kayak nyari tembok di jalan, itu emang lu kayak tempatnya emang lu temuin aja mural atau emang ada spesifik kayak gitu? Kalau tempatnya ada tembok yang emang udah dari dulu udah digambar-gambarin, jadi tinggal update gambarnya. Ada yang emang cari sendiri gitu. Ada di gudang terbengkalai, di pabrik yang udah terbengkalai juga. Biasanya gitu. Atau di tembok orang juga. Di tembok warung orang sih biasanya. Kalau ke warung orang izin gak tuh biasanya? Atau ke Arab aja lah? Kalau udah nemu tempatnya nih, terus lihat warungnya tutup, langsung gambar aja. Kalau orangnya datang, baru minta izin. Sambil sekalian minta maaf juga gitu. Lihat sikon ya. Minta maaf dulu baru minta izin ya. Ya, terus kalau buat spesifik nyari tembok warung yang bisa digambarin itu, biasanya lihat kalau udah warungnya itu udah dicoret-coret gitu, kayak STM apa gitu. Kayak coretan-coretan gak jelas. Nah, langsung digambarin. Jadi waktu si pemiliknya datang, alasannya tinggal ngomong, daripada dicoret-coret gini kan sayang, mending sama kita gambarin, nggak minta bayaran juga kan gitu. Iya, daripada tulisan-tulisan kasar, gambar-gambar kasar kan kita kasih yang bagus lah ya kasarnya. Yang menarik di mata. Masing-masing dapat benefit ya. Lu bisa Mengekspresikan, salurkan hobi lu, mengekspresikan diri lu, dia juga jadi lebih bagus gitu kan warungnya. Kayak lebih berwarna kan, nggak cuma tulisannya kasar gitu kan. Iya. Mantap banget. Nah, terus kalau lu mural gitu ada temanya nggak sih, kayak atau itu kan lu mungkin mural nggak sendiri kan, pasti sama teman-teman, itu lu obrolin bareng-bareng atau kayak ya udah spontan aja gitu? Kalau waktu masih sekolah sih kadang suka ngangkat-ngangkat isu yang lagi rame aja, kayak waktu itu kayak yang tsunami apa di Donggala ya. Atau kebakaran hutan, atau waktu itu juga sempat yang RUU Omnibus Law juga waktu itu pernah diangkat, sama yang RUU KPK waktu itu pernah diangkat juga di mural gua gitu. Emang apa, ngeliat isu yang lagi ada gitu ya? Menarik. Tapi lebih suka sih, gua lebih suka yang gambar bebas aja gitu. Jadi gua gambar bebas, sebebas gua aja. Jadi nggak terpaku pada tema yang harus ada gitu. Iya. mantap sih. Kalau tadi kan lu bilang jurusan lu DKV ya. Nah, kalau misalkan setelah lu masuk DKV ini, kayak lu menerapkan ilmu yang lu dapat nggak sih di kuliah? Misalkan kayak entah itu gaya gambar lu, atau misalkan cara lu cari konsep atau bentuk gambar dari satu tema gitu. Apa sih yang lu terapin gitu? Untuk diterapin belum, tapi pingin nyoba gitu dari materi-materi yang didapat di perkuliahan gitu, pingin dimasukin juga. Contohnya kan materi apa? Apa ya? Gestalt yang apa, figure and ground kan. Gue belum pernah gambar yang maksudnya yang ilusi optik gitu. Gue tertarik sama yang ilusi optik itu gambarnya gitu. Menarik banget ya. Keren ya. Jadi kayak ilmu yang lo dapet di kuliah juga kan jadi kayak jadi poin tambahan buat hobi lu gitu kan. Mantap lah. Nambahin jam terbang juga ya. Jadi kayak belajar langsung diimplementasiin lewat mural ya.
Oke. Dik, gue mau nanya dong, bedanya mural sama graffiti itu apa sih? Kalau mural biasanya gambar yang ada di tembok, kebanyakan sih ada maknanya gitu. Tapi kalau meskipun medianya itu pilox atau cat, asal bentuknya gambar di tembok itu bisa disebut mural. Kalau graffiti lebih ke huruf sih. Kebanyakan graffiti itu pakai pilox daripada cat gitu. Tapi semua itu maksudnya graffiti juga termasuk mural atau emang kayak mereka beda, cuma kayak lebih spesifik kalau graffiti itu kayak huruf gini gitu. Kalau mural dan graffiti itu masuknya ke dalam street art disebutnya. Di street art juga banyak, gak cuman mural sama graffiti, ada juga stencil, wet paste, yang kayak gitu juga ada throw up. Tapi emang medianya sama-sama dinding atau emang bisa yang lain gitu? Untuk mural dan graffiti itu lebih ininya ke dinding sih, ke tembok ya. Kalau wet paste sama stencil itu pakai kertas juga, tapi di dinding juga media itunya, media tempatnya gitu. Oke. Kalau menurut lo sendiri nih tentang mural ini kan yang tadi awalnya hobi lo nih. Nah terus menurut lo setelah lo lakuin beberapa tahun ini, kan tadi lo bilang dari SMA kan, berarti udah lumayan lama tuh ya. Nah itu apa aja sih keuntungannya gitu? Terus itu dulu deh mungkin kayak ada nggak keuntungannya? Ada sih, waktu lagi gambar saya di jalan suka ada orang yang datengin gitu, nanya bisa gambar di tempat saya gak, dia tanya gitu, nego-nego harga ya. Jadi cuan ya. Jadi menghasilkan duit kan ya. Oh berarti kalau itu sendiri udah pernah berapa kali tuh tiba-tiba jadi ada orang yang berminat untuk digambarin gitu sama lo? Apa kayak mereka orang biasa kah atau kayak punya satu usaha atau brand bahkan mungkin? Waktu itu pernah di ini sih, di store El Jata. Iya. Disuruh gambar di situ buat ngehias ini ya katanya, biar nggak terlalu flat katanya. Jadi pengen ada muralnya kayak gitu. Pernah di El Jata. Nih gila, mantap sekali. Mantap banget. Nah ini gue jadi inget nih kalau bahas-bahas mural nih, jadi kayak suka waktu itu sempat ada berita mural yang dihapus beberapa waktu lalu. Nah lu sebagai orang yang suka mural nih, suka bermural, ada pendapat gak menurut lu sendiri kegiatan mural tuh gimana? Apa ini kayak banyak mural yang dihapus-hapusin gini nih? Menurut gua sih mural itu satu bentuk kritik masyarakat kan ya. Harusnya di negara yang katanya negara demokrasi ini harusnya kritik seperti itu jangan dibuat bahasanya, kalau bahasa daerah sana riweuh, jangan dibikin riweuh gitu kan. Itu kan cuma isi hati masyarakat untuk ditunjukkan supaya bisa dilihat oleh pemerintah kan, untuk menjadi evaluasi evaluasi juga buat mereka gitu. Kalau buat yang dihapus juga pernah gitu dulu. Iya kayak mural kan bisa jadi apa ya, sumber tempat buat masyarakat berkritik kan ya. Iya, kritik masyarakat itu di mural sih. Mereka bersuara lewat gambar ya, lewat mural lewat visual ya. Iya kan kayak kalau dihapus kan ada apa nih, masa mural dihapus ntar yang mural juga dihapus kan. Waduh kan agak jadi mural ini juga udah ngeluarin uang juga kan, rugi aja. Itu. Iya. Memang agak kecewa. Nah, sejauh ini kayak pengalaman lo yang paling berkesan tuh apa dik? Dari ngemural? Paling berkesan apa ya? Yang dihapus itu sih, yang didatengin aparat itu. Langsung berasa ya? Pernah didatengin polisi juga kan, waktu yang yang Omnibus Law itu lagi gambar tengah malam. Tiba-tiba ada disebutnya Intel disebutnya. Waduh. Ya pokoknya dari mobil Avanza itu langsung keluar, langsung diamanin gitu alat-alat gambarnya. Katanya ikut ke kantor. Saya nyaraninnya mending jangan dihapus, katanya
udah di chat juga, ini juga nggak menyinggung soal ya itu soal apa, soal si nggak terlalu sensitif lah, maksudnya itu biasa aja gitu kan kata-katanya, tapi kata mereka hapus, jadi dihapus. Mau dibawa ke kantor juga udah dihapus, mau dibawa ke kantor lagi waktu itu. Untung aja waktu itu lagi dikerumunin sama polisi itu ada yang tabrakan waktu itu, jadi polisinya ke distract sama yang tabrakan. Lu bersyukur ada orang kecelakaan. Apa namanya, bersyukur di atas penderitaan. Ya itu kan dibuat sendiri juga, dia kan trek-trekan maksudnya, emang trek-trekan juga tabrakan. Jadi ada kesempatan buat kabur. Langsung di sensor aja di mukanya. Ntar dicari ulang sama aparatnya. Halo polisi. Aduh, ngakak. Jadi gara-gara mau dihapus itu akhirnya jadi terngiang-ngiang sampai sekarang ya. Iya. Gue ada pertanyaan lagi sih, kayak kalau lu ini berarti ngemural itu lu punya komunitas di luar kampus ini atau ikut apa gitu? Untuk komunitas sih gue masih terikat sama yang eskul gue itu, meskipun itu judulnya eskul, tapi apa ya, ngerasanya itu kayak bukan eskul, emang udah jadi komunitas di luar gitu, jadi independen lah. Ini berarti gitu. teman-teman SMA lu nih Iya, ya jadi isinya. teman-teman SMA sama adik-adik kelas juga gitu, diajak lagi gitu. Jadi sekarang lu nge-mentorin adik-adik kelas lu Iya, juga gitu iya, ya bisa buat dibilang moralnya gitu ya. kurang lebih. Gitu. Keren banget ya. Soalnya waktu itu kita ini ya, kalau misalkan ngelihat yang kemarin-kemarin teman-teman yang kemarin juga ada gitu yang bikin acara mural dan dia tuh ngelibatin mahasiswa-mahasiswa. Iya. Jadi kayak makanya kayak apakah lu terlibat di komunitas itu atau enggak kan kayak menarik juga tuh gitu. Iya. Silahkan. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ada harapan dan pesan-pesan gak nih buat kegiatan bermural dan mungkin buat teman-teman yang mau memulai atau yang emang udah bermural nih, ada nggak harapan atau pesan-pesan buat kegiatan bermural ya? Kalau berkegiatan bermural, kalau yang mau mulai bermural gitu, paling mulai aja dulu di spot-spot yang ada izinnya dulu gitu. Kalau sebelum mural ke spot-spot yang ilegal gitu kan. Karena kalau nggak dimulai nggak bakal tahu feel-nya dulu gitu. Bisa ngatur seberapa besarnya gambar gitu. Kalau untuk pesan-pesan untuk berkegiatan mural di kampus Ya harapan lu ke depannya mural nih, pengennya lu kayak gimana sih gitu? Kalau pinginnya sih di kampus ini sering-sering diagendain mural, misalnya 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Ketua gitu. mural langsung deh ntar. Langsung matang banget langsung. Dia pingin juga kan di Sukabumi ngemural, masa di sini enggak juga gitu kan. Iya, sebenarnya kalau kegiatan bermural di kampus kita banyak ya, Ada, sebenarnya banyak banget ada. kayak Dan- kalau di lapangan ON yang kiri kanan tuh yang atas, kalau lu tahu itu juga kadang kita mural rutin ya biasanya. Itu spotnya Terus yang kalau di mural belokan ON. tuh juga Iya. depan sama yang di kolong jembatan sebenarnya banyak spot mural, cuma mungkin karena kondisi sekarang online aja ya. Jadi belum diganti juga gambar mural kita di lapangan ON. Iya kan, udah berapa tahun itu? Jadi harapannya sih untuk berkegiatan mural di kampus bisa lebih sering. Jadi buat orang yang mau terjun ke dunia mural atau graffiti atau street art gitu, jadi bisa ada Wadahnya ya. wadahnya gitu. Iya. Jadi menggali potensi dari diri seseorang juga kan misalnya. Betul banget. Iya, karena gue kan fotografi ya, gue nggak pinter gambar, gue kurang gimana ya tentang gambar, tapi waktu gue diajakin mural, gue nyoba mural, ketagihan gue nya, jadi suka. Jadi doyan. Gue emang suka gambar dulu, cuma kayak ya jarang-jarang aja suka, tapi cuma jarang. Terus kayak kemarin kasih wadah, nyoba jadi suka gitu, jadi kayak kapan pernah lagi gitu. Iya sih, bener. Kita ngasih media buat orang-orang yang belum nyoba, siapa tau jadi kayak gue yang suka gitu. Yoi bener. Untuk mural juga bisa di street art juga bisa di kolaborasiin sama bidang-bidang lain kayak fotografi tadi. Iya, bisa di musik juga, bisa kolaborasi sama musik-musik juga gitu kan. Kalau fotografi
ya foto-foto muralnya gitu kan keren gitu foto-foto muralnya. Kalau di musik bisa jadi background yang bagus juga buat acara musiknya gitu. Benar. Banyak lah ya Banyak, untuk jadi banyak aspek yang bisa disatuin lah di ini gara-gara mural atau street art inilah. Oke, benar. Ayo guys, siapa yang tertarik mau mural? Siapa yang tertarik mural teman-teman? Oh, keren dan yang pada mau mural. Ayo besok ya. Ayo guys, besok ya disiapin nih izinnya. Aku tidur, aku kakak. Ini langsung jadi penggerak masa nih guys. Boleh lah, ini penggerak masa ya. Oke. Gimana teman-teman? Rasanya langsung menggebu-gebu ya dan mural dari dengar-dengar cerita si Dika nih kayak wah, kayak mural asik ya. Serunya gambar bareng ya kan, seru ngegarap banget tembok-tembok yang ada di sekitar. Sekitar sini kayak banyak tembok, bisa ya dimulai. Bisa Mulai lah, aja dulu. silakan. Mulai aja dulu. Oke. Kayak mungkin kita sudah di penghujung acara. Iya. Mungkin Dika boleh dong Instagramnya apa? Oh, kalau mau lihat mural saya gitu bisa lihat di Instagram di LMHR Iya, Dika gitu. Nah, di bawah ya, tolong editor. Jangan malas ya Anda. Thank you banget nih Dika udah mau sharing-sharing cerita bareng kita tentang pengalaman mural lo gitu dan hobi kesukaannya dia ya kan. Terima kasih Dika sudah meluangkan waktunya datang ke sini ya di Suara Rupa yang keren ini nih. Ya makasih juga udah ngundang saya di sini gitu. Tentu dong. Kita yang makasih. Iya benar sekali. Waduh. Emang tugas kita mencari narasumber yang keren-keren ya. Iya. Karena acara keren, narasumbernya juga harus keren. Isinya juga keren. Oh iya. Oke guys, jangan lupa di follow Instagram kita, like, comment, subscribe YouTube-nya. Ini langsung. Editor tolong langsung semuanya ya. Iya. Jangan bosan-bosan nonton Suara Rupa karena kita berbagi banyak ilmu dan informasi. Mengisi kegabutan kalian nih. Iya. Ya, semoga nanti cepet offline jadi kita bisa mural bareng-bareng lagi. Iya benar. Seru banget. Seru-seruan bareng. Oke, mungkin cukup buat episode hari ini ya teman-teman. Gue Made, gue Acil, dan gue Dika. Kami bertiga undur diri. Terima Bye kasih semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Thank you.